untuk di Jatisari boleh dibuka kameranya biar tahu sudah selesai istirahatnya. Masuk Imam. Belajar dulu. Ya. Ayo kita manfaatkan waktu yang berharga ini. Masuk. Saya Imam Badru Fahmi Dodi. Ayo nanti istirahatnya dilanjut lagi ya setelah pelajaran. Kurang ya Pak S. Ada Pak. Sama. Ada tuh belakang. Anak. Lupa apa sih Mam? Mam. 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 Ini sudah masuk kan? Hampir bisa lewat dari ciut sepanjang hampir lewat channel ya. Saya siap-siap. Oke, layar saya sudah kelihatan papan tulis hijau. Sudah terlihat, Pak. Oke. Baik, eh, ya sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Berdoa dipersilahkan. Oke, kemarin sama Pak Rahmat udah sampai ke topik mengubah pecahan ke desimal gitu ya. Kemudian di minggu lalu kita juga udah belajar tentang operasi pecahan, khususnya penjumlahan dan pengurangan. Tapi masih terbatas di penyebut yang sama. Nah, sekarang kita akan coba melanjutkan materi operasi pecahan dulu yang terkait melakukan operasi pecahan tapi dengan penyebut yang berbeda. Oke. Namun sebelum ke sana, ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk materi minggu lalu? Ada yang mau ditanyakan? Iya, apa tuh? Nggak ada. Nggak ada, ya. Dan jangan lupa ya, yang belum mengumpulkan PR, khususnya yang cowok-cowok, masih sedikit. Nanti silahkan dikumpulkan ke guru pendampingnya ya, biar tahu kalian sudah bisa sampai mana, kesulitannya di mana. Oke, kita kembali ke operasi pecahan yang kalau di minggu lalu sudah penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita ke topik penjumlahan dan pengurangan dengan
penyebut yang berbeda. Contohnya misalnya kalau kita mau menjumlahkan 2/3 ditambah dengan 3/4 misalnya. Bagaimana caranya? Pada dasarnya prinsipnya kita harus buat penyebutnya jadi sama kayak gitu. Jadi hal yang dilakukan adalah mengubah penyebut menjadi bernilai sama kayak gitu. Caranya bisa macam-macam, tapi yang penting bagaimana cara kita mengubah penyebutnya menjadi bernilai sama. Tentu udah belajar juga ya kita sebelumnya tentang pecahan senilai, bahwa ada pecahan-pecahan yang tampilannya berbeda tapi nilainya sama. Dulu gitu kan kita sudah punya misalnya setengah nih sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, dan seterusnya. Artinya dua pecahan itu sama kalau kita kalikan penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama, atau kita bagi dengan bilangan yang sama kayak gitu. Sehingga untuk mengubah penyebut menjadi bernilai sama itu bisa yang pertama bisa dengan cara mencari kelipatan yang sama. Kemudian bisa dengan mencari KPK yang sama, ya kelipatan persekutuan terkecil gitu, mencari KPK, atau dengan mengalihkan kedua penyebut. Seperti itu. Oke, sebagai contoh, misalnya kita mau menjumlahkan 3/8 ditambah dengan 1/6. Kayak gitu. Oke. Langkah pertama bisa kalau kita mau menyamakannya dengan mencari kelipatan yang sama, berarti kita cari kelipatan 8 dan kelipatan 6 yang sama. Atau bisa pakai KPK-nya. Oke. Ingat kembali yang materi faktorisasi prima. Kayak gitu. Kalau 8 ini faktorisasi primanya apa? Halo? Boleh di unmute saya praktis. 8 tuh 2 pangkat. Pangkat berapa? 4. 8. Gimana Beno? Santai. Oke. 2 pangkat dulu. 3. Lo. Mun genap 4. yang dulu faktorisasi prima. Iya, Pak, Mun genap berapa? kenal. Berapa? 2 kali 2 pangkat 3 kali 3. Oke. 2 kali 3. Berarti KPK-na sabaraha? Tidak tahu, Pak. Lupa lagi. Yang ini kita ambil paling besar 2 pangkat 3. Kan kalau KPK berarti di sini bilangan primanya ada 2 dan ada 3 kayak gitu. Yang kita ambil berarti yang mana? Di sini ada sama-sama 2, kita ambil yang pangkatnya yang terbesar kan ya. Kemudian dikali dengan 3.
2 pangkat 3 dikali 3. Berapa? 2 kali 2. 8 kali 3. Berapa? 4. Masih ingat? 2. Berapa 8 kali 3? 24. 24. Kayak gitu. Atau bisa dengan cara sebelumnya gitu. Kelipatan 8. Itu berarti apa aja? 8. Terus 16. Kemudian tambah 8 lagi. Atau 8 kali 3 berapa? 24. 24. Terus 2. Dan seterusnya. Kelipatan genap sahabat. Genap. Terus 12. 12. Terus 18. Terus 24 dan seterusnya. Nah, sudah ada yang sama? Sudah ada. Itu 2, 4. Kayak gitu. Jadi mencari kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 2, 4. KPK 8 dan 6 itu 2. Nah, kaitannya di 3/8 dengan 1/6. Oke. Tes. Suara saya terdengar? Dengar. Iya, Pak. Terdengar sedikit. Coba. Tes. 1, 2. Lebih jelas atau sama aja? Sama. Oke. Berikutnya. Setelah kita dapatkan KPK-nya itu apa? Oh ya Bu, silakan. Oke, setelah kita dapatkan KPK-nya apa, berarti kita sudah tahu kelipatan persekutuan 8 dengan 6 itu 24. Berarti yang kita inginkan adalah pecahan senilai dari 3/8. Ini jadi berapa kalau per 24? Kayak gitu. Nah, di sini 8 kali berapa supaya 24? 8 dikali 3. Kemudian supaya tetap sama berarti pembilangnya juga kita kalikan 3. Sehingga hasilnya adalah 9 atau 24. Kemudian yang 1/6 supaya sama berarti ini tinggal dikali 6 kali berapa supaya jadi 24? 6 dikali 4. Supaya tetap sama si pembilangnya juga dikali 4 sehingga hasilnya adalah 4. Berarti kita bisa punya 3/8 ditambah 1/6 itu hasilnya adalah 9/24 ditambah 4/24. Sehingga hasilnya adalah 9 tambah 4, 13/24. Seperti itu. Oke. Nah, ini dengan cara mencari kelipatan yang sama. Kayak gitu. Bisa juga dengan
mengalihkan kedua penyebut. Karena prinsipnya itu yang penting kita buat kedua penyebut dari pecahan ini itu sama. Jadi bisa dengan cara 3/8 tambah 1/6. Jadi ini sama dengan yang 3/8 kita kalikan 6 ditambah yang 1/6 kita kalikan 8. Oke. Dan ini hasilnya berarti 3 kali 6 itu 18. 8 kali 6 itu 48. Ditambah 1 kali 8 itu 8. Tadi 6 kali 8. Maaf. 6 kali 8 itu 48. Nah, udah sama. Berarti hasilnya tinggal 18 tambah 8 dibagi 48. 18 tambah 48, 26 per 48. Loh kok beda? Oh, ini kan senilai juga, gitu kan, 13/24 dengan 26 per 48. Masih bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 jadi 13 dibagi 2, 26 dibagi 2 adalah 13, 48 dibagi 2, 24. Kayak gitu. Jadi prinsipnya adalah menyamakan penyebut. Setelah sama penyebutnya, itu tinggal kita gunakan prinsip yang minggu lalu. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang pengurangan juga sama. Oke, kalau tidak kita coba latihan. Oke. Oke. Yang pertama, Kika ada? Eta. Oke, Kika coba 2/8 ditambah 2/3. 2 tambah 2, 4. Gimana? Kika? Lihat dulu penyebutnya sama atau beda. Penyebutnya sama atau beda? Beda. Nah, kalau beda disamakan dulu. Supaya sama, gimana tadi? 2/8-nya diubah jadi berapa? Jadi Berapa? Mulai Oke. Gimana Kika? Kita 2/8
Eh, 8. tadi 8-nya 2 per 8 kita jadikan berapa? 8 sama 3 kelipatan yang samanya berapa? Salah satunya adalah 8 kali 3. 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 berapa? 24. 24. Ya. Berangkat. Jadi yang 2 per 8 kita kalikan dengan 3. Jadi 2 kali 3 per 8 kali 3 ditambah yang 2 per 3 26. dikali 8. Oh. Ini 8 kali 3. Sorry. Kan nanti sama kan? 2 kali 3 berapa? 3. 2 kali 3, 6. 6. 8 kali 3 8 kali 3. 4. Jangan. 24. Ditambah 2 kali 8 berapa? 16. 16. Dibagi 3 kali 8 24. 24. Oke, jadi berapa? 6 tambah 16 22. 22 per 24. Masih bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? 2. Dibagi Bagi 2. 22 dibagi 2 11. 11. 24 dibagi 2 12. 12. Ya, seperti itu. Oke. Sama ya. Kemudian Ujang ada? Coba Ujang. 2 per 3 dikurang 5 per 9. Prinsipnya sama juga. Kalau beda, samakan dulu penyebutnya. Ngerti kalau mah. Oke, 3 sama 9 kelipatan yang samanya ketemu di mana? Kelipatan 3 tuh ada 9 juga nggak? Ujang? Ya Pak, udah. Kita bareng-bareng. Oke, 3. Kelipatan 3 apa aja? Ada 3. Terus berapa? Setelah 3 6. ditambah 3, 6. Terus 9. Nah, udah sama kan? Kelipatan 9 kan ada 9. Terus 18, 27 dan seterusnya. Ini udah ada yang sama. Jadi cukup yang 3-nya ubah ke 9. Oke. 3 kali berapa supaya jadi 9?
3 kali 2, 3, 3 kali 3. 3 kali 3. Kemudian berarti supaya tetap sama, 2-nya harus dikali 3 juga. Ini dikurang, ini tetap sama 5/9. Karena udah sama. 2 kali 3 berapa? 2 kali 2 kali 3. 3, 6. 6. 3 kali 3, 9. 9. Berarti ini 6/9 dikurang 5/9. Udah sama penyebutnya. Berarti sama dengan berapa? 1/0. 1/6 dikurang 5, 1. Per Mama kalian. 9. Begitu. Oke? Oke. Apa tuh? Oke. Sekarang kita coba yang berikutnya. Misalnya pecahan campuran. 3 2/4 dikurang 1 6/7. 9, 12. Oke. Nah, Mesti ya tadi. kalau yang pecahan campuran seperti ini, oke, kita bisa kemarin kita bisa banyak cara juga gitu kan. Bisa kita operasikan yang bulat dengan yang bulat, yang pecahan dengan pecahan, ataupun diubah ke pecahan biasa terus dikurangi. Kayak gitu. Bisa macam-macam. Oke. Tapi yang terpenting yang pecahannya itu harus sama penyebutnya. Di sini ada 4 dan 7. Dia kelipatan yang sama, 4 sama 7 sama-sama 4 kali 7, yaitu 8. Nah, berarti kita coba dulu, kita pisahkan yang bulat dengan yang bulat. Yang bulatnya ada 3, dikurang 1, ditambah yang pecahannya ada 2/4, dikurang 6/7. 3 kurang 1 berapa? 2. Ditambah 2/4 dikurang 6/7. Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya. Tadi bisa dengan cara dikali gitu. Kita langsung kalikan 4 kali 7 supaya tetap sama, berarti 2-nya juga dikali 7. Dikurang 6/7. Supaya sama penyebutnya 7-nya kita kalikan 4. Supaya pecahannya tetap sama, 6-nya juga kita kalikan 4. Begitu. Sehingga ini hasilnya 2 ditambah 2 kali 7 berapa? 14 dibagi 4 kali 7, 28. Ini dikurang 6 kali 4, 24 dibagi 28. Oke, sudah belajar yang bilangan negatif ya sama Pak Rahmat. Kita punya 14 kurang 24. Misalkan apa ya? Teman-teman punya uang 14.000, mau bayar hutang 24.000. Sisa hutangnya berapa? 10.000. 14 kurang 24 berarti sisa hutangnya 10. Jadi kita punya negatif 10/28. Ini sama artinya dengan 2 dikurang 10/28. Nah,
kita bisa pinjam 1 dari 2, jadi 1 tambah 1 dikurang 10/28, dan satunya kita ubah jadi pecahan yang penyebutnya 28. Berarti berapa? Yaitu 28/28 dikurang 10/28. 28 dikurang 10, 18. Jadi 1 tambah 18/28. Atau bisa kita tulis, masih bisa disederhanakan, masih bisa dibagi 2, jadi kita punya 1 ditambah 18 dibagi 2 itu 9, 28 dibagi 2, 14. Dan ini berarti kita punya 1, 9 per 14. Oke, jadi sama seperti minggu lalu, namun yang sekarang karena pecahannya penyebutnya beda, itu ada langkah untuk menyamakan dulu penyebutnya. Oke. Coba latihan lagi. Coba. Batu ada batu? Halo? Yes, in the house. Oke. Coba setengah Oh, ditambah 1/7/8. Oke. Yang pecahan itu apa? Setengah sama 7/8. Jadi kita bisa pisahkan yang bulat jadi 1 ditambah yang pecahannya setengah tambah 7/8. Oke, coba Badu setengah tambah 7/8 berapa? Dulu coba 8. Diapakan dulu? Berapa? Sambil sambil ngobrol ya, sambil ini aja, sambil interaksi nggak apa. Setengah Ingat. oke. Setelah Kelipatan 2 tuh apa aja? Ada 2, 4, terus 6, terus 8. Jadi kita bisa menyamakan penyebutnya jadi 8 kan? Jadi supaya jadi 8, 2-nya harus dikali berapa? 2 dikali 4. 4. Oke, 2 dikali 4. Berarti satunya dikali berapa? 1 kali 4. Berapa? Satunya dikali berapa? 4. 4. Ditambah 7/8. Oke. Berarti 1 ditambah hasilnya berapa ini? 1 kali 4. 2 kali 4. Nah, 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8. 4/8 ditambah 7/8. Berapa? Berapa? Yang dalam kurung berapa? 7, 11, 11. 8, 16. 11/8. Kan ingat ya, kalau sama udah nggak dijumlahkan ya yang penyebutnya.
Prinsipnya kan kemarin sudah kita bahas ya minggu lalu. Oke. 11/8 kalau diubah jadi campuran berapa? Pas tuh. 11 kita bagi 8, hasilnya berapa? Sisanya berapa? 11. 11 dibagi 8. Tapi kepanjang. Nggak bisa. Nah, nggak bisa. Oh, Iya. siapa nggak bisa senang. Sisanya berapa? Kan kelipatan 8 tuh 8, 16. Ya, silakan. 8, 16, terus 24, gitu kan. 11 ada di mana? Ada di antara 8 dan 16. Berarti kalau kita bagi 8, itu geser ke yang kiri seperti kita membagi 8 dengan 8. 8 dibagi 8 berapa? 1. Nah, tapi kan ada sisa. Sisanya berapa? 8 supaya jadi 11. Harus ditambah berapa? 3. 3. 1, 3 per 8. Jadi 11 dibagi 8, kemarin kan kita bisa bagi dengan cara 11 dibagi 8 itu 1, sisanya 3. Atau bisa kita tulis 11 itu 8 kali 1 ditambah 3. Dan ini berarti hasilnya berapa? Jadi 1 tambah 1 tambah 3 per 8. Jadi 2. 3 per 8. Oke. Oke, ada pertanyaan? Oke. Oke. Ya, untuk yang penjumlahan dan pengurangan seperti itu, yang penyebutnya berbeda. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kenapa? Oke. Iya. Oke. Kita lanjut. Kalau tidak ada, kita lanjut ke perkalian. Oke. Bayangkan misalnya kita punya sebuah kotak isinya apa ya? Misalnya donat gitu. Ada 12 donat. Kita udah tahu bahwa setengah dikali 12 berarti adalah kita ambil setengah dari total sini yang ada di sini yang donat itu, atau sama saja dengan membagi dengan 2. Jadi 1 kali 12 sama dengan 6. Kemudian kalau kita ambil sepertiganya dari 12, itu seperti kita punya 12 dibagi 3. Berapa? Kalau 3/4 kali 12, ini juga sama.
Kan kita bisa anggap perkalian dengan pecahan gitu kan, perkalian dengan sesuatu yang dibagi penyebut itu sama dengan dibagi. Jadi 12 dibagi 4 itu 3 kali 3 itu 9. Jadi secara prinsipnya kalau kita punya A per B dikali C itu sama seperti A dikali C dibagi B. Begitupun kalau kita kalikan C dikali A per B. Ini sama. Jadi kalau perkalian lebih relatif lebih mudah dibandingkan yang penjumlahan. Kita tinggal kalikan si bilangan bulatnya dengan pembilang, kemudian dibagi penyebut. Atau dibagi dulu dengan penyebut, kemudian dikali dengan pembilang, itu juga bisa. Oke. Jadi contoh lagi misalnya 24 dikali 5 per 6. Berarti ini sama dengan 24 dikali 5 dibagi 6. Boleh 24 kali 5 dulu bagi 6, ataupun 24 bagi 6 baru kali 5. Jadi secara urutan itu hasilnya sama saja. Kita bisa memaknai 24 dikali 5 per 6 itu seperti ini. Oke, bisa dengan cara 24 bagi 6 dulu. 24 dibagi 6 berapa? 24 dibagi 6 itu 4. Berarti 24 dibagi 6 hasilnya 4. Dikali 5. 4 kali 5 adalah 20. Nah, gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau bentuknya A per B kali C per D? Ya, sekarang kalau kita lihat gitu ya, kalau kita misalkan mau mengalihkan setengah dikali setengah, ini kan bisa kita bawa setengah itu, bayangkan kita mau mengambil setengahnya dari suatu setengah dari bola ini. Waktu itu kan kita sudah belajar setengah itu bisa dimaknai seperti ini, kayak gitu. Ini setengah, gitu kan. Kalau kita kalikan setengah, berarti kita ngambil setengah lagi dari ini. Setengah lagi dari ini akan menghasilkan lingkaran yang serupa. Setengahnya yang mana? Berarti yang ini. Atau sama dengan ini adalah 1/4. Oke. Kalau kita kalikan 1/3 dikali dengan setengah, berarti kan kita mau ngambil 1/3 dari bola ini. Seolah-olah kita bagi kue yang tinggal setengah tadi. Oke, kue yang tinggal setengah tadi kita bagi 3. Ini kue yang udah setengah, kita bagi 3 sama besar seperti ini. Jadi sepertiganya yang mana? Yang ini.
yang kalau kita bandingkan dengan satu lingkaran itu adalah 1/6. Dan seterusnya. Sehingga dari sini kita bisa kita bisa mendefinisikan kalau kalian pecahan A per B dikali C per D itu sama dengan A dikali C dibagi B kali D. Jadi kalau pecahan tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Relatif lebih mudah. Contoh, kita punya misalnya setengah dikali 1/2. Berapa? Ini pecahan campuran. Berarti ubah dulu ke pecahan biasa. Ini setengah dikali 1/2, kalau diubah jadi biasa berarti 2 kali 1. Yang ini 2 dikali 1. Kemudian ditambah 1. 2 kali 1 tambah 1 dibagi 2. Atau sama dengan setengah kali 3/2. Nah, dari sini, yang ini, berarti perkalian pecahan tinggal 1 kali 3 dibagi 2 kali 2. Hasilnya 3/4. Begitu. Oke. Contoh berikutnya. Misalnya kita mau mengalihkan 1/3/5, katakanlah, dikali 5/6. Yang campuran kita ubah dulu ke biasa. 1/3/5 berarti 5 kali 1 ditambah 3 dibagi 5 dikali 5/6. 5 kali 1 tambah 3 itu 8. 8 kali 5 dibagi 5 kali 6. Tadi bisa kita bagi dulu ataupun kita kali dulu. Di sini kita punya 5, yang ini 5. Kita bisa bagi 5 dibagi 5, hasilnya 1. Kemudian 8 dibagi 6, berarti 8/6 hasilnya. Masih bisa disederhanakan. 8/6 kalau disederhanakan, kita bagi 2, sama-sama bagi 2, jadi 4/3. Begitu. Oke? Ada pertanyaan? Oi, dalam Tidak ada. 6 sama Oke, 4 kita lanjut ke latihan. Atau ini. Lanjut. Oke, coba. Imam, coba 6/8 dikali 3/12. Berapa, Imam? Caranya gimana? Imam, Ya. coba 6/8 dikali 3/12. Kalau pakai prinsip yang tadi, diapakan? 6 kali 3 dibagi 8 kali 12. Kalau perkalian beda ya dengan penjumlahan.
Kita kalikan saja yang penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Nah, Bisa disederhanakan nggak? bisa. Bisa. 6-nya bisa kita bagi dengan Dua. 6 bisa kita bagi dengan 6, Dua. hasilnya 1. Tiga. 12 bisa kita bagi dengan 6, hasilnya 2. Dua. Berarti sisanya adalah 3/8 kali 2. Hasilnya berapa? Delapan dikali 2. 24. 24. 8 kali 2. 24. 14. Berapa? Astagfirullahaladzim. Berapa? 16. 16. Jadi 2. 3/16. Betul ya? Tuh. Tuh. Oh, suara saya masih masuk? Lumayan. Hasil kecil. Tes, halo? Halo. Oke. Ya, oke. Nah, yang berikutnya, Baik, tes. Fahmi ada, Fahmi? Kalau Fahmi ada? Gak ada. Gak ada, Pak. Dodi? Gak Gak ada. ada. Ya, ada. Siap. Oke. Ya, seperti itu untuk pecahan ya. Jadi tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebutnya dengan penyebut. Oke. Sama misalnya yang kedua, misalnya 7/9 dikali 4/8. Jadi tinggal 7 kali 4 dibagi 9 kali 8. Sama ada yang bisa dibagi disederhanakan, ada 4/8. 4 kalau kita bagi 4 jadi 1, 8 dibagi 4 2. Sehingga hasilnya 7/9 kali 2 sama dengan 7/18. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ke pembagian pecahan. Kalau tadi perkalian, kita sekarang ke pembagian. Oke. Contoh misalnya kita mau membagi 1 dibagi setengah. Berarti pertanyaannya adalah berapa banyak setengah? Berapa banyak setengah supaya kita mendapatkan 1. Kalau pakai konsep yang lingkaran sebelumnya, oke, ini diibaratkan sebagai 1, kemudian setengah itu adalah yang ini, oke, yang diarsir.
Berapa banyak setengah yang dibutuhkan supaya jadi 1? Ada 2 buah setengah. Butuh 2 buah setengah. Oke. Berarti 1 dibagi setengah adalah 2. Oke, gitu. Oke. Contoh lagi, misalnya kita mau membagi 2 dibagi dengan sepertiga. Berarti apa? Butuh berapa banyak sepertiga supaya jadi 2. Oke, kalau kita pakai lingkaran, oke, sepertiga itu bisa kita gambarkan seperti ini kan, yang sebelumnya. Oke, ada 3 buah sepertiga dalam satu. Jadi kalau kali 2, kita bisa punya seperti ini. Oke, berarti ada berapa buah sepertiga? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 buah sepertiga. Berarti 2 dibagi sepertiga adalah 6. Begitu. Oke. Nah, secara aljabar yang tadi, kita punya 1 dibagi setengah, itu bisa kita tuliskan seperti ini. 1 per setengah. Dan ini sama dengan 1 dikali 2 per 1. Jadi sama dengan 1 kali 2 bagi 1. Hasilnya 2. Begitupun dengan yang 2 dibagi sepertiga. Berarti seolah-olah kita punya 2 per sepertiga. Dan ini hasilnya adalah sama dengan 2 dikali 3 per 1. Jadi dibalik. Ini. Pembilangnya jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang. Dan ini hasilnya adalah 6. Sehingga secara prinsip bisa kita dapatkan bahwa kalau A dibagi C per D ini sama dengan A dikali D per C. Begitu. Oke. Contoh misalnya kita mau 9 dibagi dengan setengah. Berarti sama dengan 9 dikali 2 per 1. Hasilnya adalah 18. Dan seterusnya. Kemudian misalnya 6 dibagi 2 per 3. Ini berarti sama dengan 6 dikali 3 per 2. Berarti hasilnya 6 kali 3 bagi 2. Hasilnya 9. Nah, tapi dalam pembagian jangan lupa ada prinsip yang berikutnya. Ini kan kalau yang bulat dibagi pecahan gitu. Kalau pecahan dibagi bulat gimana? Misalnya kita punya setengah dibagi 2. Hasilnya berapa? Oke, berarti kalau kita pakai konsep yang lingkaran tadi, setengah dibagi 2, awalnya kita punya setengah, seperti ini. Kemudian dibagi 2.
Berarti kalau dibagi 2, si setengahnya kita bagi 2. Jadi yang ini hilang. Sehingga hasilnya adalah seperempat. Oke. Jadi setengah dibagi dengan 2 adalah seperempat. Atau secara prinsip, setengah dibagi 2 bisa kita tulis jadi setengah dibagi 2. Dan ini sama seperti setengah setengah dibagi 2/1 atau 1/2 kali 2 jadinya. Jadi setelah dibagi 2 kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah seperempat. Secara prinsip, jadi kalau kita punya A per B dibagi C, itu adalah sama seperti A dibagi B kali C. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi kita punya A dibagi dengan B per C, itu berarti sama dengan A dikali C per B. Oke. Jadi ini beda ya. Sehingga dari sini kita akan punya gabungannya. Yaitu kalau A per B dibagi dengan C per D, ini sama seperti A per B dikali D per C. Tinggal kita pakai konsep perkalian. Sebagai contoh, 2/5 dibagi dengan 2/3. Ini sama seperti 2/5 dikali 3/2. Dan ini hasilnya 2 kali 3 dibagi 5/2. Berarti 6/10. Oke. Bisa dipahami? Halo? Oke, sekarang kita coba latihan. Halo? Coba, Desuryanti ada? Halo? Halo, iya halo. Oke, Nih. siap. Coba Desuryanti. 2/4 dibagi 5/8. Berapa? Jago, well. Ketinggalan. Baru dari WC ketinggalan. Apa? Baru dari WC ketinggalan. Coba dari WC. Ya, oke. Berarti 2/4. Jadi prinsipnya dibagi 5/8 itu sama seperti dikali 8/5. Oke, kalau kayak gini gimana? Menurut ya? Di Tadi. bawah. 8, 16. 2 kali 8 dibagi 4 kali 5. Sabara. 16 16 per 20. 20. Bisa disederhanakan? Bisa Jadi sabaraha? 16 bagi 2. Jadi sabaraha? 16 bagi 2. Bisa bagi 2. 16 bagi 2. Sabaraha? 8. Terus 20 20 bagi 2. 10. 10. Masih bisa disederhanakan? Bisa. Jadi baraha? 8 bagi 2 4. 4. 10 bagi 2 5. 5. Nah gitu. Oh, Mudah kan ya? iya Pak. Atau bisa dengan cara tadi ini 2 kali 8 dibagi 4 kali 5
Ini kan ada 8 sama 4. Sama-sama bisa dibagi 4. 8 bagi 4 berapa? 2. 4 bagi 4? Biji. Jadinya 2 kali 2 dibagi biji kali 5. 4 per 5. Dua kan? Kami. Sami. Coba Vina ada Vina? WC, Pak. Banyak yang ke WC. Iya, Pak. Aisyah, WC. Imas, Ada. coba Imas. 4 per 5 dibagi 4 per genap. Kumaha? Dikalikan, Pak. Oke, 4 per 5 dikali 4 per 6. dibalik. Dibagi 4 per genap berarti dikali genap per 4. Hasilnya berapa? 4 kali genap bagi 5 kali 4. Sama-sama boga 4 kan? Ya. Jadi berapa? 4 kali 6, 24. Oke, Terus 5 kali 4, 20. 20. Guru dipanggil. Bisa disederhanakan? Bisa. Berapa? 24 bagi 2. Berapa? 12. 12. 10. 10. Masih bisa disederhanakan? Bisa. Berapa? 5 per 5. 6 per 5. Salah, maaf. 6 per 5. Bisa jadikan campuran? Kan genap lebih gede dari 5 kan? Lebih gede sabaraha? Lebih gede genap bagi 5 seperti 5 bagi 5 tambah hiji. Kan genap sisa dibagi 5 berarti hasilnya hiji, sisana hiji. Berarti hiji 1 per 5. Oke, Imas? Ya. Jadi makin kesini materinya semakin banyak, tapi tetap butuh materi-materi yang sebelumnya yang katakan. Jadi yang sebelum-sebelumnya nanti jangan dilupakan, itu tetap akan terpakai. Oke? Oke, tinggal ini 10 menit lagi paling untuk ini aja ya, latihan untuk PR juga. PR itu. PR. Masih untuk melihat sudah bisanya di mana, kendalanya di mana sebetulnya. Oke. Yang pertama yang tadi kaitannya dengan penjumlahan ya. Oh ini coba 2 1 per 9 ditambah 1 5 per 12. Kemudian yang kedua terkait perkalian. Perkalian 11 2 per 8 dikali 5 per genap.
Meter. Kemudian yang ketiganya baru yang campurannya. Itu tinggal diubah dulu ke yang biasa. 3/4/5 dikali 2/3/4. Kemudian yang pembagian ya sambil 10 menit terakhir juga bisa dikerjakan sekarang juga sih. Cuman nggak harus dikumpulkan sekarang, mungkin minggu depan gitu. Obat coba 2/8 dibagi 2/kilo. Ya sambil 8 menit terakhir nanti, silahkan nanti dikerjakan juga ngisi waktu yang ada. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Enggak Pak, enggak. Mari kenapa? Lumayan susah Pak. Mari Iya, kalau susah ditanyakan. Susahnya bagian mana? Ya nggak apa-apa, kita ulang lagi. Hah? Kalau kalian pernah buka video ini apa? Video pembelajarannya nggak? Yang rekaman gitu. Pernah sekali. Oh pernah. Ya nanti kalau apa? Coba aja diputar lagi juga kalau apa? Kalau dirasa perlu diputar ya. Kalau ditanyakan lewat guru pendamping nanti kita bahas di sini juga bisa. Nah, silahkan 7 menit terakhir dikerjakan. Nanti kalau belum selesai bisa dikumpulkan minggu depan nanti. Oke? Jadi selalu kalau yang namanya matematika tuh nggak bisa cuma nonton doang, harus latihan. Bukan matematika aja sih kan ya, naik mobil juga sama, naik motor juga sama. Nonton doang orang naik motor belum tentu bikin kita bisa naik motor. Harus terjun, harus dicoba. Oke. Baik, paling saya akhiri sampai sini dulu. Nanti silahkan 5 menit terakhir dikerjakan, kemudian nanti kalau belum cukup minggu depan dikumpulkan. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adam. Ya, sama-sama. Aduh, goodbye Pak Adam. Ngobrol kan bisu. Itu. Tuh, mana iya? Anak-anak, jam 11 kita belajar bahasa Inggris. Pak Radian udah siap? Ya. Ya? Ya. Lagi ya? Iya. Terima kasih. Terima kasih.
Hi, what's your name?